KFC adalah satu perusahaan besar di bawah PT Fast Food Indonesia yang kami melihat bahwa banyak sekali yang bisa dikerjakan di KFC karena dibutuhkan adalah orang-orang yang mempunyai satu energik dan kreatif di sana. Nah, apa yang harus kita lakukan di sana? Tentunya kita harus belajar untuk terus berinovasi dan berkembang dan terus maju. Untuk itu, apa yang saya lakukan salah satunya yaitu bergerak di bidang untuk pengembangan untuk store-store, mencari tempat-tempat yang baik, melihat networknya yang terbaik dan berpotensial baik. Dan pada waktu saya pertama kali bergabung itu, saya juga memegang di bidang marketing, termasuk juga di R&D, dan juga kebetulan saya dipercayakan untuk di SR maupun untuk pengembangan dan desain-desain yang ada. Karena semuanya itu saya percaya dari semua departemen yang dipercayakan itu kita harus berintegrasi. Istilahnya terintegrated agar mendapatkan sesuatu yang impactful. Jadi pada saat itu saya memegang poin-poin yang bisa mengimprove bisnis KFC pada saat itu. Itu tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 2006. 2006 saya. Jadi Ya. Bapak bertanggung jawab untuk business development KFC Group ya? Ya, saya memegang untuk business development di situ. Nah, jadi kalau boleh Pak Gadis secara singkat atau mungkin secara panjang juga boleh, bagaimana sih KFC itu bisa merubah konsep dan image dari fast food chain jadi KFC yang sekarang, terutama dengan adanya divisi musik, KFC Musik. Itu ceritanya gimana tuh Pak? Iya, terus berinovasi adalah salah satu tagline kami untuk kita terus memberikan yang terbaik kepada customer. Karena sebenarnya kita itu harus mempunyai satu komitmen, apapun yang kita lakukan itu adalah untuk customer. Nah, untuk itu kita akan berpikir kira-kira apa yang bisa kita dapatkan ketika kita ingin memberikan satu impact yang baik kepada customer. Yaitu kita harus memberikan sesuatu yang unik, tetapi memberikan satu benefit dan bisa dikenal orang sehingga mereka bisa datang. Nah, ketika saya berpikir seperti itu dengan saya salah satu kami punya pimpinan pada waktu itu, apa yang harus kita lakukan? Dan itu dilakukan oleh KFC yaitu dengan mencoba untuk membawa musik yang ada masuk ke dalam KFC. Lalu kenapa mesti musik? Itu kan satu pertanyaan besar gitu ya. Karena musik itu adalah universal language. Everybody like music. Ada dua hal yang universal language yang saya bisa katakan untuk saat ini. Mungkin ada beberapa yang lain. Yang biasa dikenal yang pertama adalah musik dan yang kedua adalah sport. Tetapi kalau sport kan mempunyai ruang atau yang lainnya dan agak mengorganisasinya terlalu besar. Tapi kalau musik itu kita bisa dengan lebih cepat dan juga lebih banyak dikenal orang. Maka pada saat itu kita lihat bahwa dengan mengcombine antara musik and KFC itu kita yakinkan bahwa ini adalah sesuatu yang unik dan bisa kita kembangkan. Nah, itu yang harus kita lihat karena dia universal language. Setiap segmen itu pasti ada. Mulai dia orang yang istilahnya sudah lanjut, profesional, remaja, teenager, anak-anak, semuanya suka musik. Dan musik itu adalah gampang dalam artian everybody bisa memberikan satu musik dengan lantunan lagu, dengan bersiul atau yang lainnya. Tetapi hal ini bukan menjadi satu dasar kita, oh ya yang gampang, tetapi akan tidak menghasilkan, tidak. Tetapi kalau diolah dengan baik, dengan uniqueness, dan mendekatkan itu pada customer kita, kita yakinkan bahwa itu akan jauh lebih baik dan berimpactful. Dan terbukti setelah sekian tahun kita berhasil untuk lakukan itu. Itu musik itu sejak tahun berapa Pak? Dan pada saat KFC mulai, apakah sudah ada pemain lain yang melakukan hal yang sama? Untuk saat ini kita memulainya sekitar tahun 2006. Setahu kami itu KFC yang pertama. Bahkan dapat dikatakan setiap orang akan mencibir pada awalnya.
Tetapi kita yakin dan percaya segala sesuatu untuk kita melakukan berinovasi dan breakthrough itu bukan hanya sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi bagi orang yang merasa wah ini nggak mungkin, impossible. Tetapi ada satu keunikan yang pasti bahwa setiap segala sesuatu apabila diyakinkan dan dilakukan dengan serius, kita percaya itu bisa lakukan. Apalagi itu punya keunikan. Orang tidak akan menyangka kalau kita jualan ayam goreng, restoran, kok jual CD. Sedangkan pada waktu itu tahun 2006 itu banyak sekali tempat-tempat yang orang bisa dapat dikatakan stasiun-stasiun untuk musik. Orang bisa beli di sana. Tetapi jangan salah bahwa KFC pada saat itu yang saya ketahui kita mempunyai hampir 15 juta customer. Dan itu sangat berpotensi dan kita adalah nationwide dari Sabang sampai Merauke. Dengan mendekatkan customer-customer kita kepada apa yang dia idamkan atau menjadi favoritnya itu merupakan satu impactful. Apabila kita combine, kita satukan akan menjadi simbiosis mutualisme dan itu akan impactful dan itu sudah terbukti gitu. Bahwa dengan musik ini mereka bisa melihat favorit-favoritnya, dia bisa mendengarkan lagu-lagunya yang dia senangi di store-store KFC dan juga dia bisa mendapatkan tentunya produk-produk KFC yang mereka sangat sukai juga. Kalau boleh Pak, kita dikasih ilustrasi, kan berarti setiap outlet KFC itu jual musik, apa juga merangkap sebagai toko CD kan? Setiap outlet itu pasti jualan ya Pak ya? Dan kalau misalnya iya, ada berapa outlet Pak di seluruh Indonesia? Ya, kalau kita melihat 2006 sekitar kita ada outletnya sekitar 400-an sampai 500-an stores. Tetapi satu hal yang memang kita buka semua, yang pasti kita tidak menjual CD. Banyak orang mengatakan bahwa KFC itu jual CD, tidak. Tetapi program ini adalah mendekatkan customer kami, customer yang setia pada KFC, dan kita dekatkan kepada sesuatu yang dia idolakan, sesuatu yang dia favoritkan. Nah, terutama yaitu di bidang musik. Mereka sudah suka di sana dan mereka akan beli itu. Sebab kalau kita jual CD, itu kesannya kita toko CD. Tetapi sebenarnya bukan. Kreativitas, inovasi, dan breakthrough itu menempatkan customer KFC kepada hal-hal yang difavoritkan oleh mereka, itu menyatu, itu lebih impactful daripada kita hanya sekedar toko CD. Itu yang kita alami sampai saat ini. Berarti Pak, karena gini, kalau kita melihat trennya kan memang CD itu sekarang sudah semakin jarang kita menemukan tempat atau retailer yang menjual CD, tapi KFC masih secara aktif menawarkan CD. Jadi sebenarnya bukan jualan tapi distribusi ya Pak ya? Lebih tepatnya memang kita berjualan dalam artian otomatis sebagai sesuatu yang kita tawarkan pasti ada imbal baliknya. Itu yang awalnya. Yang kita katakan itu tidak mungkin kita terlepas daripada hal itu. Tetapi chemistry kita yaitu tadi yang saya terangkan dari awal yang kita sudah bicarakan tadi. Seperti itu. Nah, kalau ditanyakan bagaimana CD itu kok apakah nanti berlanjut akan seperti itu? Kita lihat saat ini kita ada Spotify dan juga ada yang lainnya lah, kita sebut aja gitu. Nah, tetapi satu hal bahwa seperti yang kita bicarakan tadi bahwa KFC itu dari Sabang sampai Merauke, ya, terus akan berlanjut dari 500 awalnya 600, 700 dan seterusnya. Artinya tidak semua orang juga akan mengenal Spotify secara cepat itu. Tetapi saat ini, selagi kita masih bisa lakukan itu ya kita gunakan. Karena tidak semuanya orang bisa mendengar juga Spotify. Tetapi orang ketika ada emosional melihat, oh ada satu CD dengan covernya dan ada favoritnya mereka, kembali lagi. Mereka akan senang. Karena di situ dia bisa melihat, mengambil satu hal yang dapat dikatakan CD-nya itu yang merupakan hadir di dalamnya artisnya atau aktornya yang dia sukai. Nah itu bisa kita lakukan sampai saat ini. Tetapi kemudian hari kita akan melangkah ke arah tersebut, ya bisa saja. Karena kembali lagi kalau kita tidak berinovasi dan kita tidak bergerak, otomatis kita sebenarnya sedang dikejar atau didekatkan dengan kompetitor kita juga. Maka itu senantiasa kita harus berinovasi, kita harus melakukan breakthrough supaya kita tetap melangkah lebih jauh dan lebih jauh
dan lebih baik dari QSR yang di sekitar kita. Saya tertarik dengan ini Pak, dengan kurasi musiknya untuk artisnya. Itu tiap tahun itu kan berarti sudah ada perencanaannya ya Pak ya, kayak kita akan menampilkan berapa artis gitu atau berapa album yang akan disalurkan lewat KFC. Itu kriteria pemilihan artisnya ada Pak, atau itu ada ininya sendiri, ada apa namanya, ada parameternya sendiri mengenai bagaimana sih musik yang layak untuk ditampilkan lewat KFC gitu. Apa sih ininya, parameternya Pak? Parameternya yang pertama, kalau kita melihat, kita itu tidak mengambil adalah musik-musik yang dimana artisnya sudah ngetop istilahnya, bahasa sehari-harinya. Tetapi kita awali juga dulu dengan band-band indie. Dulu pertama kali mereka juga yang masih belajar dan mau berkiprah dalam musik, KFC bisa masuk ke arah sana. Maka disebut aja dulu ada Juliet, ada juga Antik ataupun yang lainnya, yang sampai saat itu juga melakukan hit yang luar biasa. Tetapi daripada hal itu tersebut, kembali lagi, customer kita juga menantikan artis-artis yang dia sukai. Maka kita juga coba untuk merambah, atau mereka juga banyak juga yang menawarkan, oh ya kita coba ya kita masuk di KFC, karena mereka juga bisa melihat bahwa penjualan musiknya dalam hal CD tersebut cukup baik gitu dan cukup tinggi, dan mereka juga mau bergabung di tempat kita. Nah, tujuannya kembali adalah, terlepas itu artis-artis indie atau aktor-aktor indie yang baru pertama kali maupun yang sudah pengalaman, itu tidak lain adalah untuk memanjakan kita punya customer-customer yang loyal kepada KFC, supaya mereka bisa mendengar artis-artis apa, orang-orang tertentu yang dia kagumi, itu ada di KFC melalui CD-CD yang kita akan yang mereka bisa dapatkan di KFC. Itu ketahuan nggak Pak, kan karena KFC dari Sabang sampai Merauke ya Pak ya, itu seleranya beda-beda ya Pak ya? Untuk saat ini semuanya hampir sama ya, karena kalau menurut saya yang membedakan itu, kalau yang namanya artis populer itu sama, yang membedakan cuma satu, umurnya. Jadi kalau memang artisnya itu ibaratnya itu memang teenager, maka pembelinya juga otomatis juga segmennya segmen teenager. Tapi kalau juga kan kita juga ada artis-artis yang senior. Nah, mereka juga otomatis mereka yang senior. Jadi segmen secara umurnya. Oke, jadi bukan nggak apa, geografinya nggak pengaruh ya Pak ya? Sementara ini enggak, karena mereka sama ya. Oke, interesting. Oke, jadi ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Apakah strategi menjual CD itu memang membantu menaikkan penjualan Pak? Untuk menaikkan menjual CD istilahnya, kita menyediakan CD di tempat tersebut otomatis. Karena setiap yang kita offer kepada customer kita, otomatis kita mendapat imbalan, istilahnya mendapat penjualan dari di sana. Dan itu sangat baik sekali, dan kita percaya itu juga sesuatu terobosan sebagai dalam hal bisnis, itu juga akan meningkatkan value kita, terutama kita punya pendapatan, omset, atau dikenal dengan nama sales. Semuanya itu dikemas dengan baik sehingga kita juga akan mendapatkan sesuatu benefit dari hal tersebut, yaitu kita akan mendapatkan sales yang bertambah. Kalau pemilihan artis-artis itu tadi sudah ditanyakan ya Pak ya. Dan ini pertanyaan berikutnya sebenarnya tadi sudah Pak Gandhi jawab sedikit, tapi ini bagaimana strategi KFC Musik atau KFC dalam menghadapi perkembangan musik digital Pak? Strategi kita selanjutnya otomatis kembali lagi, setiap waktu kita akan menghadapi tren yang berbeda. Tren itu membuat kita lebih berkreatif, lebih berinovasi. Justru tren itu sebagai tantangan kita. Sebab kalau kita diam aja jadi boring ya. Kalau menghadapi masalah digital itu, tetap kita juga akan mempersiapkan strategi yang akan datang. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin ada saat ini yang ramai ada Spotify atau yang lainnya lah. Saya nggak usah sebutkan.
Tetapi satu hal yang pasti, kita akan mempersiapkan ke sana. Tapi untuk saat ini kita masih dalam hal kita masih tetap dalam penjualan CD, dan saya percaya satu kali kelak kita juga akan bergerak ke arah sana. Nanti kita tunggu saja. Baik Pak. Dan tadi saya juga sempat bertanya, pastinya kan tadi KFC juga akan terbuka mengikuti ini ya Pak ya, tren. Ini kan musik itu kan konten ya Pak ya, CD itu adalah konten. Tapi apakah misalnya nih sekarang ada tren audiobook atau audiobook misalnya, ada nggak Pak kemungkinan mungkin KFC nggak jualan buku, nggak jualan musik aja tapi buku audio juga gitu, terbuka nggak Pak ke situ? Untuk saat ini, untuk pengembangan yang lainnya, kita fokusnya memang di CD. Karena begini, fokus kami adalah produk yaitu KFC, yaitu kita menjual produknya yaitu ayam goreng yang merupakan sudah menjadi brand karakter untuk kita. Atau lebih tepatnya lagi produk karakter. Bukan aja kita strong brand tapi udah menjadi produk karakter. Udah mendarah daging di kita punya produk. Sebenarnya kalau kita melihat secara CD ini atau musik ini lebih tepatnya, itu adalah penggabungan kepada apa yang kita lakukan mempunyai produk karakter dengan musik. Maka itu kita lebih fokus sebenarnya ke arah produk itu sendiri. Karena jangan sampai terbalik. Yang kita mau adalah kita tetap menjual produk kita yang digandrungi dari 40 tahun, sudah 40 tahun lebih ya. Dan kita juga mendekatkan kepada customer, jangan sampai terbalik. Maka itu kita juga terus berkompet. Yang pertama produk kita tetap kita benahi dengan bentuk yang dikatakan variasi menu, dan juga otomatis juga kepada musik-musik ini yang pernah kita lakukan dan sampai saat ini itu merupakan sesuatu simbiosis mutualisme yang kita tetap pertahankan. Karena sampai saat ini customernya masih suka untuk seperti itu. Dan speaking of product character nih Pak, kan KFC kan original. Tapi sekarang memang benar ya Pak ya, yang lebih tinggi sales itu yang crispy ya Pak ya? Iya. Untuk segala penjualan yang baik itu memang lebih baik, lebih tepatnya yang baik, yang lebih daripada itu memang yang crispy. Karena kita tahu kita sebagai bangsa Indonesia, lebih tepatnya orang-orang yang saat ini masih makan di sekeliling kita, itu gorengan itu nomor satu. Yang betul-betul kayak crispy. Kalau kita melihat sebagai contoh saja, ada tahu goreng, ada tempe goreng, ada bakwan goreng, ada nasi goreng, bahkan ada mie goreng, semuanya sangat luar biasa. Karena kita orang Indonesia itu sukanya yang gorengan. Itu sangat yang luar biasa. Dan kembali lagi, yang istilahnya tanda kutip kriuk-kriuk dan garing-garing itu sangat disukai. Maka itu kalau dalamnya itu ayam disalut, dilebur, atau lebih tepatnya disalut dengan tepung yang kriuk, itu akan menjadi impactful. Apalagi ditambah nasi yang merupakan, kalau orang Indonesia bilang, termasuk saya, kalau nggak makan nasi nggak nendang. Terus ditambah lagi saus yang begitu lumayan pedasnya, orang Indonesia suka pedas. Kalau kita dengan panas-panas, dengan sausnya dan dengan nasinya, kalau kita makan itu sangat-sangat luar biasa. Dan terakhir kita minum dengan soda, itu komplit. Maka itulah KFC tetap baik untuk hal tersebut, dalam hal kita menjaga kita punya brand. Ya, kalau ini kita comparing ya Pak ya, crispy kan ya memang semua orang main di crispy gitu. Tapi kalau di negara lain tuh juga gitu Pak? Apa di Indonesia aja? Untuk saat ini sih Indonesia memang yang nomor satu untuk penjualan, lebih tepatnya pemilihan dalam crispy. Karena kita melihat geografisnya ya. Nah kalau seperti ini kembali lagi, di Indonesia ya kita punya keseragaman. Apa yang dinamakan habit dan karakternya mirip. Tetapi di tempat lain kan tidak. Ada yang suka yang rebus-rebusan, ada yang suka steam atau yang lainnya. Tapi kalau di Indonesia, untuk hal yang goreng-gorengan, yang garing-garing dan kriuk itu, memang yang paling utama sampai saat ini. Saya kaget kemarin mau beli original
mesti nunggu 20 menit mesti dibikinin dulu. Pertanyaan berikutnya Pak, mengenai tren makanan. Jadi kan tentunya KFC sudah memiliki kayak yang klasiknya ya, apa sih, ayam gorengnya sendiri, tapi terus kan selalu ada menu-menu baru yang di develop ya. Jadi ini kalau untuk bikin menu baru, seberapa pentingnya Pak ngikutin tren yang lagi happening saat ini? Kayak apakah harus ngikutin tren atau pakai survei, kayak menurut survei pendapat saja kira-kira apa yang sedang disenangi masyarakat, tapi bukan atau ngikutin sesuatu yang lagi ngetop gitu. Dan jadi kayak misalnya waktu KFC bikin fried chicken salted egg gitu, itu seberapa pentingnya sih Pak harus ngikutin tren? Apakah itu penting untuk KFC atau KFC merasa pede aja dengan apa yang udah dimiliki selama ini? Dalam pengembangan produk-produk yang kita lakukan, salah satunya juga kita harus mengetahui customer need. Dengan customer need ini niscaya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih impactful. Karena kalau kita melakukan sesuatu pengembangan produk tanpa disukai oleh customer, itu akan bias. Maka itu akan jadi fail. Itu yang pertama. Untuk mengetahui customer need, kebutuhan customer itu sendiri, kita harus melihat tren yang ada saat ini. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, dimulai dengan produk-produk Jepang-Jepangan yang sangat luar biasa. Ya sebut juga ada yang macam-macam lah, ada bento-bentoan dan yang lainnya. Lalu disambung lagi nanti juga dilanjutkan dengan Korea-Koreaan seperti yang lain juga pada waktu itu. Tetapi kalau kita konsisten melakukan sesuatu terobosan maupun mentreatment yang sudah ada, pasti kita tidak akan kalah. Karena brand KFC juga bukan brand yang baru, dan brand KFC itu juga sudah disenangi oleh banyak orang. Nah, terlepas semua itu bagaimana kita menginovasi, kita punya produk yang ada. Memang, tren itu memang sangat perlu. Tetapi uniqueness dan customer need itu merupakan dasar kita juga. Karena kita tahu di Indonesia itu kaya sekali dengan produk-produk makanan yang ada. Baik itu yang bersifat lokal maupun yang sedang berinovasi, mengambil juga yang baru dari luar yang dia combine. Itu bukan menjadi suatu rahasia, tapi sudah menjadi rahasia umum. Maka daripada itu, kalau kita melihat cita rasa produk-produk Indonesia, itu bisa kembangkan selama bisa dikemas dengan baik. Dan selama itu bisa kita kembangkan. Nah, itulah salah satunya. Dan yang paling penting saat itu adalah bahwa customer masih senang dan membutuhkan produk itu hadir di tengah-tengah mereka. Itu yang utama. Itu kalau yang produk-produk yang kayak trendy gitu ya Pak ya, rata-rata mereka cuma ada yang bertahan lama nggak Pak, yang masuk ke dalam menu, akhirnya dia diadaptasikan ke menu utama gitu, kayak selalu ada, atau mereka memang akhirnya akan seperti tren aja gitu, datang dan pergi? Untuk produk-produk yang tetap stay, tetap di KFC setelah kita kembang itu ada. Ada ya Pak ya? Ada. Dan kita bisa melihat, dan itu terus kita tingkatkan. Produk baik itu produk yang bentuknya untuk makanan atau meal, maupun produk-produk lainnya dalam bentuk minuman atau yang lainnya. Kembali lagi, kita juga harus mendekatkan itu kepada customer need dan yang mereka suka pada saat itu. Dan tentunya untuk hal tersebut kita harus tahu karakter dan habit orang-orang Indonesia itu seperti apa. Itu kuncinya. Supaya kita tetap termaintain, kita punya produk dan menjadi sesuatu yang tetap digandrungi. Tetapi yang pasti produk KFC yang utama itu tetap menjadi yang nomor satu. Ya itu si ayamnya ya Pak ya, tetap yang dicari ya. Kalau kentang gimana Pak, laku nggak di situ? Kok orang memang akhirnya dia mengadaptasikan ke ke habit lokal gitu, memang akhirnya semua pakai nasi. Kalau dikatakan tentang French fries, itu cukup juga baik untuk dilakukan. Karena kita melihat segmen KFC kan besar. Dari mulai orang dewasa atau kita sebutnya yang lansia, profesional muda,
anak-anak muda, anak-anak kecil atau yang lainnya. Tetapi teenager, itu anak sekarang milenial, itu sukanya adalah french fries. Kalau kasih makan nasi dia bingung nanti lama-lama. Tetapi kalau digabung french fries itu kan seperti snacking. Dan mereka suka. Dan mereka sudah terbiasa untuk hal tersebut. Dan merupakan sesuatu hal yang lebih, ya kalau menurut saya pribadi, bergengsilah kita kalau makan french fries gitu loh. Daripada makan nasi, ataupun sebagai anekdot daripada kita makan lontong atau ketupat. Katanya lebih enak juga makan french fries gitu. Tapi memang nasinya KFC ini banget sih Pak, spesial banget. Itu boleh cerita sedikit nggak Pak mengenai nasi KFC itu apa, kayak kriteria pemilihannya apa Pak? Karena itu apa pulen sekali. Apakah organik atau lokal pastinya ya Pak ya? Oke, untuk masalah rice kita atau beras yang dijadikan nasi tersebut, otomatis kita lakukan itu semuanya adalah lokal. Tetapi kita tentunya juga melakukan seleksi-seleksi yang baik untuk melihat, dan kita akan coba sampai sejauh mana kadarnya dan bisa kita lakukan tersebut. Nah, untuk nasinya itu kan kita memakai yang organik. Kenapa? Karena kita percaya dengan kita melakukan hal yang lebih baik dari hal organik itu, ya otomatis kita juga untuk menuju ke arah produk-produk yang lebih hygiene. Nah, itu kita lakukan seperti itu. Tetapi penting adalah kalau ditanyakan tentang teksturnya dan mutunya, otomatis kita melakukan satu seleksi-seleksi seperti itu. Kalau mengenai ayamnya sendiri gimana Pak? Apakah KFC punya peternakan ayam sendiri atau bekerja sama dengan petani ternak lokal di Indonesia? Untuk produk daripada ayamnya sendiri, kita juga melihat bahwa kita juga bekerja sama dengan para vendor-vendor atau peternak-peternak yang lain, dan kita membeli dari perusahaan mereka. Nah, di sana juga kita percaya bahwa mereka juga melakukan satu seleksi baik ukuran size maupun mutunya. Dan KFC selalu menjaga kualitas mulai dari hulu sampai ke hilir supaya segala sesuatu itu menjadi baik. Pertanyaan berikutnya Pak, ini bagaimana dengan upaya KFC untuk berinovasi dengan menggunakan ingredients tradisional Indonesia Pak? Seperti misalnya yang ada menu jajanan tradisional tuh, itu gimana Pak ceritanya? Ya, kembali lagi, kalau untuk segala menu KFC pasti akan coba. Apapun baik yang lokal maupun yang dari luar yang kita berinovasi, tentunya kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan daripada customer kita. Dan kita akan coba. Dan kita melihat selama itu disukai oleh customer kita, kita akan terus berinovasi dan berkreasi. Tentunya dengan keunikan supaya mereka tuh sangat tertarik kepada kita punya produk. Dan itulah sebagai kuncinya, membuat mereka penasaran untuk datang. Ada curiosity, ada rasa penasaran, dia akan coba. Dan ketika mereka sudah datang ternyata memang baik, saya yakin mereka akan datang kembali lagi para customer kita, terutama customer-customer yang loyal kepada KFC. Itu dan untuk marketingnya Pak, tadi kayak ini KFC belakangan ini kan sukses menciptakan hype ya mengenai yaitu seperti Pukis misalnya, itu bisa tiba-tiba jadi seperti word of mouth gitu. Itu biasanya strategi pemasarannya gimana Pak? Itu memang dibuat seperti itu, maksudnya dengan menggunakan word of mouth, apa memang diiklankan secara, apakah dipromosikan secara konvensional gitu? Untuk produk-produk yang tradisional, kita tetap melakukan juga promosi tapi dalam bentuk yang konvensional. Jikalau mereka memang suka, ya mereka tentunya akan datang. Tetapi yang pasti ketika kita berani launching, berarti produk kita adalah produk yang terbaik, maka mereka akan datang. Kalau mereka juga, para customer kita yang loyal, yang sangat luar biasa itu, juga melihat mungkin ada promo-promo yang lainnya pada zaman sekarang kan udah zaman sosial media, itu merupakan sesuatu booster yang sangat juga baik buat kami, sehingga kita juga bisa lebih terimpact dan mendapatkan sesuatu benefit yang sangat luar biasa. Dan itu
berjalan dengan sendirinya dan ada dapat dikatakan mempunyai satu simbiosis mutualisme antara salah satu dengan promosi itu, dan kita sebagai KFC juga menampilkan produk-produk unggulan kepada customer kita. Apa yang terus membuat KFC berinovasi walau sudah jadi market leader, Pak, di Indonesia? Berinovasi itu mempunyai satu dasar, satu kata, satu fondasi. Tidak boleh berhenti. Jikalau kita berhenti, berarti secara tidak kita sadar, kita sedang berdekatan dan mengajak bersama-sama dengan kompetitor kita. Maka itu berinovasi dan terus berjalan dan terus berkreatif, itu merupakan sesuatu tangga untuk kita lebih naik lagi dan lebih naik lagi. Berinovasi dengan breakthrough, dengan melihat apa yang diinginkan oleh customer kita. Kita coba untuk penuhi dengan kreasi kita, keunikan kita, dan kepercayaan kita bahwa itu akan berhasil. Itu merupakan sesuatu poin-poin yang sangat impactful untuk kita, terutama untuk KFC. Dan bagaimana cara KFC untuk tetap stay young, Pak Gandhi? Karena kan KFC kan bukan brand baru ya, Pak ya, tapi how do you stay young? Inovasi tanpa rejuvenation, tanpa peremajaan, itu juga sulit untuk kita lihat. Rejuvenation adalah sesuatu yang membuat kita bergairah dan kita tidak stay di situ saja, yang menyebabkan kita boring dan lama-lama kita ketinggalan. Rejuvenation itu bisa kita lakukan mulai dari performance store kita. Kita adakan satu peremajaan, perombakan dengan desain-desain yang terbaru. Rejuvenation juga itu bisa bicara dengan pelayanan kita. Rejuvenation juga itu bicara dengan tentang produk kita. Rejuvenation kita juga bisa kita lakukan dengan strategi-strategi marketing kita. Kita jangan merasa terlalu tua, tapi kita mau terus bertumbuh dan kita melakukan satu rejuvenation atau peremajaan. Seperti yang kalau kita melihat logo kita pada waktu itu, Colonel Sanders dengan bajunya yang berwarna putih, tapi tiba-tiba sudah di performance-nya diganti dengan menggunakan yaitu dengan apron yang lebih muda. Nah, itu pun satu rejuvenation. Kalau brand kita sebagai brand dasar sudah melakukan rejuvenation, mengapa dari segi-segi yang lainnya sebagai supportnya, sebagai yang ada di saat itu, yaitu dengan performance store-nya, marketingnya, operasionalnya, dan juga menu-menunya dan yang lainnya, itu juga harus melakukan rejuvenation supaya kita sejalan searah, supaya kita tidak tertinggal untuk kita punya kemajuan untuk yang akan datang. Kan kita tahu semua, kita tahu banget ceritanya Colonel Sanders itu is a late bloomer kan, or was a late bloomer. Itu benar ya, Pak ya? Dia memang startnya late. Dan dia mulai dengan sebagai pengusaha kecil, ya UKM lah versi pasca perang sipil Amerika dulu ya, perang saudara. Jadi dia mulai dari segitu dan akhirnya berkembang terus. Ini saya mau tanya kira-kira apa tips dari Pak Gandhi untuk para pemilik bisnis seperti Pak Colonel Sanders dulu, yang di Indonesia sekarang pemilik bisnis makanan itu banyak. Mungkin mereka masih kecil atau mereka berkembang, tapi mereka punya potensi untuk menjadi sesuatu yang long lasting dan a big brand. So apa kira-kira saran-saran dari Pak Gandhi untuk para pemilik bisnis makanan di Indonesia untuk dapat mempertahankan dan berkembang, itu gimana Pak? Kalau bicara dengan sejarah, dapat diartikan kalau kita melihatnya seperti Colonel Sanders, memang dia mulai berkarir pada usia yang cukup senior dan berhasil setelah itu. Dengan berbagai kegagalan yang ditolak, terakhir dia tetap akhirnya mendapatkan kesuksesan. Satu hal kesuksesan yang ada, yang pertama yaitu tidak pernah menyerah. Tetapi itu bukan menjadi suatu modal dasar tidak menyerah. Yang menjadi modal dasar adalah kita yakin bahwa produk kita baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu adalah bahwa yang kita lakukan itu akan disukai
bahwa produk kita itu akan merupakan sesuatu yang akan dipilih pada saat itu. Kadang-kala kita mengerti bahwa kita melakukan produk, tapi kita tidak tahu apa yang dia sukai, apa yang dibutuhkan, dan apa yang akan menjadi mereka akan datang lagi, istilah kasarnya, itu keranjingan untuk datang lagi. Itu ada tingkat level. Ada tiga level, dan itulah yang harus dia lakukan. Tetapi tanpa seperti itu, kita akan lose, kita akan fail. Maka itu kembali lagi, dalam segala bisnis apapun, kita harus menggarisbawahi yaitu customer need. Terlepas itu bisnis makanan, terlepas itu bisnis delivery, atau logistik, ataupun bisnis yang lainnya, jasa. Sesuai itu adalah customer need. Kita umpamakan aja sebagai seorang arsitektur, ingin membangun suatu bangunan yang sangat baik. Pasti dia akan tanyakan kepada ownernya, Bapak atau Ibu mau yang seperti apa? Maka yang katakan seperti ini karena saya suka ini, suka ini, suka ini. Ditambah dengan keunikan, ditambah dengan pengalaman, ditambahkan dengan sesuatu yang inovasi, plus sebagai dasar ada yang diinginkan oleh pemilik tersebut, itu akan impactful hasilnya daripada desain dari arsitektur itu. Ini sebagai contoh saya. Begitu juga untuk makanan. Kembali lagi, customer need adalah sesuatu yang paling utama untuk kita melakukan bisnis apapun, termasuk bisnis restoran. Tapi itu tentunya harus di backup dengan produknya juga ya Pak ya. Maksudnya produk yang kita tawarkan ke customer itu memang kita harus percaya dan harus bagus kan produknya. You have to believe in what you're offering the customers ya. Iya, untuk masalah produknya, pelayanannya, atau yang lainnya, itu adalah second step kita dalam tanda kutip action kita, kemauan kita, support kita, supaya apa yang kita lakukan itu akan berhasil. Dan itu memang harus ada. Kalau itu tidak terintegrated, maka kita akan bias untuk hal tersebut dan kita akan fail. Pertanyaan terakhir Pak. Mbak, apakah ada pesan dari Pak Gandhi untuk generasi muda untuk terus berinovasi? Bagaimana mengenai inovasi, apa pesannya Bapak? Inovasi untuk generasi muda adalah keharusan. Tanpa berinovasi, tanpa kita breakthrough dan memberikan keunikan, kita akan tertinggal. Karena pada era saat ini, semua orang akan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Apalagi kita di Indonesia juga menjadi satu bagian dari globalisasi dunia. Untuk tersebut, nggak usah kita berpikir yang muluk-muluk. Tetapi kita belajar untuk memberikan keunikan dan kita percaya bahwa itu akan berhasil. Selama kita tidak pernah menyerah dan kita ketahui bahwa itu pasti akan disukai oleh orang-orang di sekeliling kita yang kita akan jual kepada mereka. Kembali lagi, inovasi itu adalah kewajiban untuk generasi muda saat ini. Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui News Video Portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, Views and News.
Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia.